Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Teman-teman, sebelum menyimak pembelajaran, yuk kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Di pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang teks fiksi dan teks non-fiksi. Apa itu fiksi dan non-fiksi? Baik, fiksi adalah karangan yang berisi kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan hayalan atau imajinasi pengarang. Contohnya seperti apa? Iya, contohnya seperti novel. Novel ini sebuah karya fiksi prosa yang tertulis dan naratif. Umumnya, sebuah novel bercerita tentang tokoh-tokoh dan perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari dengan menitik beratkan pada sisi-sisi yang sulit dipahami dari cerita atau naratif tersebut. Sedangkan contoh berikutnya adalah cerpen, di mana cerpen ini suatu bentuk cerita hayalan yang cenderung padat dan langsung pada tujuannya. Kalau tadi itu fiksi, lalu kalau non-fiksi itu seperti apa? Non-fiksi yaitu karangan yang dibuat berdasarkan fakta atau hal-hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa ya? Ya, seperti biografi, yaitu kisah atau keterangan tentang kehidupan seseorang. Biografi lebih kompleks daripada sekedar daftar tanggal lahir atau meninggalnya seseorang dan data-data pekerjaan. Nah, contoh yang lainnya seperti buku harian, yaitu yang menceritakan kejadian yang dialami sehari-hari. Nah, kita bisa menulis kejadian yang mengesankan pada hari ini pada buku diari loh. Fungsi diari adalah sebagai kenangan di masa-masa yang pernah kita alami. Contoh lain dari buku atau teks fiksi itu kumpulan cerpen, novel, kumpulan drama, antologi puisi, fabel, dan lain-lain. Sedangkan contoh lain dari buku atau teks non-fiksi itu biografi, autobiografi, buku pelajaran, kamus, jurnal ilmiah, dan lain-lain. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu menuliskan informasi dari teks ke tabel, di mana informasi merupakan sekumpulan data atau fakta tentang suatu hal. Bentuk informasi dari suatu teks berupa informasi tersurat dan tersirat. Masih ingat kan teman-teman? Kita pernah mempelajari tentang teks tersurat dan tersirat pada pembelajaran sebelumnya. Nah, baik. Informasi tersurat merupakan informasi yang secara jelas dapat kita temukan dalam suatu teks. Sedangkan informasi tersirat adalah informasi yang tidak disajikan secara langsung dalam suatu teks. Yuk kita perhatikan teks Tuanku Imam Bonjol berikut ini. Tuanku Imam Bonjol memiliki nama lengkap Muhammad Shahab, merupakan salah satu pahlawan Indonesia. Beliau lahir di Pasaman, Sumatera Barat pada tahun 1772 dan wafat di usia 92 tahun tanggal 8 November 1864. Dato' Syarif adalah panggilannya ketika remaja. Saat dewasa, beliau terkenal sebagai pemimpin yang tegas menentang penyimpangan-penyimpangan ajaran agama di Sumatera. Setelah menemukan informasi penting di dalam teks, kita dapat membuat catatan singkat mengenai hal-hal pokok
yang dibicarakan. Agar mudah diingat, catatan tersebut dapat dijadikan dalam bentuk tabel. Tujuannya untuk memudahkan kita saat menceritakan kembali isi teks yang telah dibaca. Berdasarkan teks tersebut, kita dapat mengatur informasi lebih lanjut dengan membuat tabel berdasarkan know, want to know, dan learn it berikut ini. Pada kolom know atau yang saya ketahui yaitu ada nama lengkap Tuanku Imam Bonjol dan ada kelahiran serta wafatnya Tuanku Imam Bonjol. Pada kolom want to know atau yang ingin saya pelajari, siapakah orang tua Tuanku Imam Bonjol dan bagaimana latar belakang pendidikan Tuanku Imam Bonjol. Dan di kolom yang ketiga, learn it atau yang sudah dipelajari adalah Tuanku Imam Bonjol adalah seorang ulama yang pemberani serta selalu tegas dalam menentang penyimpangan ajaran agama yang ada di Sumatera. Itulah teman-teman pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Tapi sebelumnya mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.